Shalom, selamat datang di hadirat Tuhan. Ya, pagi hari ini setiap kita benar-benar mempersembahkan hidup kita lewat pujian penyembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku rindu untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Katakan Bapakku rindu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan Bapakku rindu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan setiap kami ya Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sekali lagi katakan, Bapakku rindu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Amin. Bapakku pinta, layakkan Kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bawa kami menyembah-Mu Tuhan, bertemu dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhanku, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Hiaralamaya syakaralamaya nalamaya so. Haleluya. Haleluya. Sembah
Tuhan, buat kasih setiamu. Engkau baik selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mahadaya Sanda Hinara Lama Sikina Nama Nama Yaso Hinara Yana Yana Yasi Hiara Lama Yashada Hiara Naya Naya Himakaya Lama Sina Yaso. Glory, hallelujah, hallelujah. Biarkan musik tetap menyembah Tuhan. Biarkan ini menjadi saat-saat intim kita bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita. Izinkan Tuhan beracara atas kehidupan kita. Mari datang kepada Dia. Ini menjadi saat-saat terindahmu di hadapan Tuhan. Jadi saat-saat yang terindah ketika engkau menemukan pribadinya. Ketika engkau berjumpa muka dengan Tuhan. Pribadi yang selalu mengasihi dan mencintai kau, setelah menerima kau apa adanya. Terima kasih Tuhan, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Indah di hadiratmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, Ore Mahasyata Kaya Indarala bahaya syata kaya ralama kaya ralama ralama. Ori bahana ya shiki ralama ya nama ya rama ya ralama. Inama ya shiki ralama ya nama ralama ya shiki. Menjadi momentum yang terindah Tuhan ketika kami berjumpa dengan Kau. Ketika kami menemukan pribadi-Mu ya Tuhan. Inaya syadara lama ya namas. Haleluya, 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 haleluya. Diam dalam baitmu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam hadirat-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Hadirat-Mu
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan diam dalam bait-Mu. Haleluya Tuhan. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam hadirat-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, ya Bapakku, ya Allahku. Oh,
kami Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih lagi, oh lebih lagi mengenal-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Kau bawaku lebih dalam lagi mengenal-Mu, oh Tuhan. Gloria, haleluya, haleluya. Oh, yaralama sakaralama, yaralama yasina, yaralama yanama yaso. Haleluya, oh Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Thank you Jesus. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hati kami, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hati kami, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bisa rasakan hadirat-Mu begitu pekat ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, benar-benar seperti Kau bilang Tuhan, bahwa ada roh ketenangan Tuhan. Ada roh ketenangan Tuhan bagi setiap orang Tuhan yang mungkin mulai panik ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan Kau berikan roh ketenangan dalam setiap hati jemaat-Mu ya Bapa, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar lagi Tuhan, belajar untuk taat kepada setiap firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan, biar hanya Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Luar biasa. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya adalah salah satu murid doa di GMS Surabaya Barat. Saya hari ini dipercaya oleh Jenny untuk menyampaikan firman. Jadi mari kita hari ini temanya adalah menemukan Tuhan di Gua Adulam. Yang luar biasanya dari tadi penyembahan tuh saya bisa merasakan kita bukan menemukan Tuhan, Tuhan sudah menemukan kita dulu. Ada roh ketenangan luar biasa yang seperti menenteramkan setiap kita. Amin. Kita mau hari ini belajar tentang Daud. Pada saat itu Daud itu ceritanya, ini saya bawa ke momen ini dulu. Daud itu ceritanya dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, dan pada satu momen dia lari ke Gua Adulam. Nah, kita baca di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Jadi intinya di pagi hari ini sebenarnya cuma 2 ayat aja. Saya bacakan 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, itu kayak debt collector, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di ayat ketiga sudah kemudian Daud pergi. Jadi saya tuh mau kasih tahu untuk kita merenungkan. Jadi kita mungkin di dalam kondisi seperti Daud. Kalau kita tahu di beberapa ayat sebelumnya, di 1 Samuel 21 ayat 13, saya bacakan aja. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi Daud itu saking stresnya sampai dia itu pura-pura gila. Dan ketakutan dia itu tidak hanya ketakutan akan masa depannya, dia takut kehilangan nyawanya. Banyak dari kita di momen ini, terutama di masa pandemi ini, itu
tidak hanya pekerjaan, tapi juga soal kesehatan, tapi juga mungkin soal keluarga. Itu kesannya seperti apa yang dialami oleh Daud. Jadi pada saat itu kondisinya, biar saya bawa ya, kondisi apa yang dirasakan oleh Daud. Yang pertama, dia sudah diurapi jadi raja oleh Samuel. Jadi dia sudah diurapi. Terus dia harus lari-lari padahal dia nggak salah. Jadi mungkin beberapa dari kita melakukan kesalahan, jadi kita lari ya agak ada konsekuensinya gitu ya. Tapi ini kondisinya Daud tuh nggak salah. Dia dikejar-kejar, bisa jadi bilang aku nggak salah Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkumpul dengan orang yang dalam kesukaran. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya sudah dalam kondisi terjepit, tapi dicurhati kanan kiri. Malah mungkin bukannya menopang, tapi malah mungkin iya betul apa yang kamu rasakan. Jadi bukannya mensupport untuk bangkit, tapi malah semakin membuat down. Kemudian dia juga mengalami kepahitan. Tapi satu hal yang luar biasa. Ini poin yang pertama yang saya mau kita semua boleh melihat apa yang Daud itu lewati. Jadi dia tidak hanya itu, tadi saya masih bicara soal perasaannya, tapi apa yang Daud alami. Yang pertama, poin pertama, justru di Gua Adulam, Daud itu menemukan Tuhan. Gua Adulam ini bicara tentang restorasi, tempat di mana Tuhan mengubah jalur hidup Daud. Jadi gini, ini Gua Adulam itu dia tuh tempatnya otomatis ya tertutup sekali, tapi di gua itu masih cukup dimuat oleh 400 orang. Jadi makanya dikatakan ada 400 orang yang berkumpul itu masih bisa. Tapi bisa bayangkan gua mungkin bisa cuman ya 300 gitu, dikumpulkan 400 orang. Otomatis dia pasti merasa terjepit. Bahkan dia mau menyendiri untuk dia saat teduh pun sulit. Tapi tetap dia bisa menemukan Tuhan. Kita buktikan ya, di firman ini ada, semuanya ada di firman. Kita buka di Mazmur 142 ayat 1 sampai 7. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan inti-intinya saja. Doa seorang yang dikejar-kejar. Jadi ini adalah firman atau doa Daud pada saat dia di Gua Adulam. Nyanyian pengajaran Daud. Jadi di kondisi dia terjepit ada nyanyian. Ketika ia di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Di sini dia mulai berseru-seru sama Tuhan. Dia mulai cari Tuhan. Kemudian saya lanjutkan langsung lompat ke ayat 5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tadi saya baru bilang kalau di dalam gua itu ada 400 orang. Kok bisa dia tidak ada yang menghiraukan dia? Berarti seringkali kita tuh merasa hal yang sama. Di sekeliling kita banyak orang. Di sekeliling kita ada keluarga, ada teman, ada banyak orang. Tapi kita masih merasa lonely, kita masih merasa sendirian. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Loh, padahal di firman tadi kan mengatakan 400 orang berkumpul. Apa maksudnya di sini? Berarti dia ada rasa yang sendiri, dia ada mungkin kan itu saudara sudah datang semua ya, mungkin di sekitar dia, duduk sebelah dia, tapi dia tetap merasa sendiri. Waktu saya belajar tentang ayat ini, tentang firman ini, tiba-tiba muncul satu ayat yang sebenarnya ini sepertinya mengingatkan kita semua di Amsal 18 ayat 1. Hati-hati dengan rasa lonely itu. Kita harus hati-hati. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau dari versi BIMK-nya saya baca, orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Saya mau ajak kita semuanya koreksi. Apakah kita sudah mulai menjauhi persekutuan? Apakah kita sudah mulai menjauh dari
koneksi-koneksi ilahi kita, komunitas kita, CG kita. Orang-orang mungkin sudah mulai berusaha menjangkau, tapi kita making excuses, kita bikin alasan untuk kita nggak hadir. Hati-hati. Kalau mulai ada amarah-amarah yang meledak, itu seperti alarm buat kita bahwa kesendirian itu nggak baik. Ini bukan bicara sendirian secara literally atau secara harfiah. Di sekelilingnya ada orang, tapi di hati terdalam tuh ada kesendirian. Dan itu yang harus seperti wake up call gitu bagi setiap kita. Ayo bangun lagi. Ada sesuatu yang miss di sini. Ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Komunitas. Kalau malah dari kita kembali di yang di Mazmur tadi. Kalau dari translation the message-nya sampai ada kata-kata begini. You are my last chance, my only hope for life. Itu sudah kesempatan titik terakhirnya Daud itu sebenarnya di Gua Adulam itu. My only hope, my only life. Jadi mari kita semuanya itu ingat bahwa kalau sampai kita tuh sampai sudah di titik terakhir, sudah putus asa, kita masih punya satu pengharapan yang itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus itulah dia jawabannya. Kemudian di ayat kedua, kembali kita ke ini, ke 1 Samuel 22 lagi. Tapi di ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal kepadamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Kemudian setelah itu dia dituntun oleh Tuhan untuk dia pergi ke tempat-tempat berikutnya. Ini bukan bicara bahwa Daud itu melarikan diri ya, karena setiap dia pindah-pindah tempat itu semuanya ada tuntunan Tuhan. Jadi bedakan antara lari dari Tuhan sama lari mengikuti tuntunan Tuhan. Kita harus bedakan itu. So di sini di poin kedua, Daud di Gua Adulam ini hanya sebentar, hanya mampir. Ini bicara bahwa jangan dwelling, jangan diam saja. Di dalam situasimu seperti Daud harus terus bergerak. Kita juga harus bergerak. Apa yang kita harus lakukan untuk kita bergerak? Kita cari Tuhan. Kita baca firman. Habiskan ini firman dalam setahun itu habiskan. Kemudian kita cari komunitas. CG, sangat mudah sekarang itu CG dicari gitu. Apalagi semuanya bisa online. Jangan berhenti. Jangan biarkan sampai ada self pity, roh mengasihani diri itu mulai muncul. Merasa lonely itu mulai muncul. Terus CG itu yang akan menjaga. Ada korporat urapan yang akan menjaga kalian. Amin. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, nanti saya ingatkan lagi, kita lanjut aja dulu ayat di poin ketiga. Ada satu titik di mana Daud ini kembali ke Gua Adulam. Jadi tadi setelah dia bergerak, kalau kita baca selanjutnya, akhirnya Daud itu menjadi raja. Ya kan, Saul kemudian mati, terbunuh, Daud menjadi raja. Di ayat 3, kalau kita sudah akhirnya nempel sama Tuhan, kita sudah dipulihkan. Hati-hati di poin ketiga ini. Ada satu titik di mana Daud ini kembali ke Gua Adulam. Kita baca di 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 saja. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat Gua Adulam ya. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Nah, jadi ada kalanya di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita sudah beres semuanya, Tuhan sudah pulihkan. Sepertinya situasi di sekeliling kita tuh sudah beres semua. Ada kalanya kita tuh sepertinya kembali di tempat yang pertama. Dan itu yang mulai dimunculkan apa? Yang tanpa terasa muncul, trauma. Nah, trauma, aku dulu pernah ngalami ini, kok aku harus ngalami lagi? Sepertinya balik ke titik nol lagi. Daud itu yang Daud rasakan gitu. Tapi perhatikan di sini, kalau kita baca di perikopnya ini adalah pahlawan-pahlawan Daud.
lihat levelnya Daud sudah beda. Levelnya Daud sudah bukan lagi dikelilingi oleh tukang piutang, tidak dikelilingi oleh orang-orang yang stres. Dia dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan. Pada saat kita sedang mengalami lagi, kesannya mengalami apa yang dulu pernah kita alami dan itu berat sampai kita bersusah payah, kalau istilahnya itu berdarah-darah untuk keluar dari situ ya. Tapi kok sudah selesai, kok kenapa kembali lagi? Ingat, di situ sebenarnya Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang menguji. Apakah kita punya respon hati yang sama seperti dulu? Atau kita sudah mulai berubah? Ataukah kita sudah merespon dengan level yang berbeda? Apakah kita masih punya mental korban? Apakah kita masih merasa bahwa kita ini korban? Atau kita merasa bahwa kita ini pahlawan? Sehingga kita bisa take over apapun yang kita bisa take charge apapun kondisi yang saat itu dialami. Memang sebagian besar nanti pasti saya pun ngalami gitu. Sudah pernah mengalami yang pertama, saya susah payah melewatinya. Kok saya harus mengulang lagi? Kenapa? Tuhan mau hilangkan trauma-trauma kita. Tuhan mau kita tuh klaim lagi kemenangan kita. Kalau kita lulus di situ, kita mau hadapi hal yang mungkin lebih buruk, gak akan itu menggoyahkan kita. Amin. Saya percaya bahwa 3 poin ini akan benar-benar mengubahkan setiap kita, benar-benar kita akan diingatkan lagi. Stop berhenti merasa seperti korban, stop berhenti bahwa memang apa yang dialami, seperti ada saya ingat salah satu pastor itu bilang seperti ini. Situasinya itu seperti orang sudah jatuh, tertimpa tangganya jatuh menimpa, terus dikejar anjing, digigit anjing, anjingnya rabies pula. Jadi benar-benar sudah seperti semuanya sepertinya menyerang gitu, seperti bagaikan seperti magnet, semua hal yang negatif, semua bad luck itu kesannya seperti menyerbu gitu. Justru itu adalah sebenarnya, ingat-ingat, titik ini adalah gua Adulam. Itu keywordnya. Pada saat kalian benar-benar Bapak Ibu Saudara merasa, waduh aku sudah terjepit, aku gak tahu, aku putus asa. Ingat-ingat, ini gua Adulam. Di gua Adulam restorasi terjadi. Di gua Adulam ada kebangkitan terjadi. Di gua Adulam semakin mudah, semakin peka kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa merasakan hadirat Tuhan justru di gua Adulam. Percaya seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi, ada 3 poin, setelah itu saya selesai. Poin pertama adalah 1, justru di gua Adulam Daud menemukan Tuhan. Gua Adulam ini bicara tentang restorasi. Poin yang kedua adalah Daud di gua Adulam ini hanya sebentar, hanya mampir. Bahwa ini bicara bahwa jangan dwelling, jangan diam saja. Kemudian yang ketiga, ada 1 titik di mana Daud ini kembali ke gua Adulam. Cek, recheck lagi. Perhatikan respon hati Anda. Perhatikan respon hati Bapak Ibu Saudara. Sebagai penutup, karena masih ada waktu, saya mau bacakan lagi firman yang tadi, yang Mazmur. Biarlah ini kita belajar dari Daud, bagaimana dia berdoa kepada Tuhannya. Di Mazmur 142 tadi, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan tahu jalan kita. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Jadi ada jebakan-jebakan sebenarnya yang dialami oleh Daud. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku,
Sebab aku telah menjadi sangat lemah, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu, orang-orang benar akan mengelilingi aku, amin, apabila engkau berbuat baik kepadaku. Kalau pagi ini tadi saya dapat soal roh ketenangan, saya percaya saya bisa rasakan bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara alami membuat Bapak Ibu Saudara semuanya panik. Pagi hari ini ada roh ketenangan, ada calm spirit, ada roh ketenangan itu seperti damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang memelihara hati dan pikiran setiap kita. Amin. Percaya bahwa kesannya semua belum beres. Daud juga waktu dia lari di tempat berikutnya sampai tidak itu aja ya. Jadi gini, 400 orang itu ikut berlari. Jadi masalah dia tadi belum selesai, tapi dia terus bergerak. Jangan tunggu sampai masalah selesai untuk kita bergerak. Kita harus bergerak karena Tuhan itu adalah Allah yang bergerak. Amin. Boleh dilanjutkan dengan kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kemudian saya akan ajak nanti Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan deklarasi iman. Percaya bahwa setiap firman yang dibagikan hari ini itu sebenarnya tidak hanya jadi berkat buat setiap kita. Saya pun seperti diingatkan lagi. Untuk kita itu mulai perkatakan hal-hal yang mau terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mari saya mau ajak kita semua deklarasikan ini. Pada saat saya membacakannya, saya akan minta tolong Frankie untuk mewakili jemaat, mewakili Bapak Ibu Saudara, ikut mengulang setiap perkataan saya. Amin. Saya diberkati, Saya diberkati, saya makmur, saya makmur, saya ditebus, saya ditebus, saya diampuni, saya diampuni, saya berbakat, saya berbakat, saya kreatif, saya kreatif, saya memiliki rasa aman, saya memiliki rasa aman, saya disiplin, saya disiplin, saya fokus, saya fokus, saya siap, saya siap, saya sesuai kualifikasi, saya sesuai kualifikasi, termotivasi, motivasi, berharga, berharga, bebas, bebas, dipersenjatai, dipersenjatai, saya diperkuat, saya diperkuat, saya diurapi, saya diurapi, saya diterima, saya diterima, saya diakui, saya diakui, dan saya tidak suam-suam kuku. dan saya tidak suam-suam kuku. Saya adalah anak dari Allah yang tertinggi. Saya adalah anak dari Allah yang tertinggi. Saya akan menjadi Saya akan menjadi tepat sebagaimana tepat sebagaimana
Tuhan menciptakan saya. Tuhan menciptakan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh rasakan bagaimana Engkau menemukan kami Tuhan saat kami di Gua Adulam. Bahwa meskipun gelap Tuhan, tapi ada sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang menguasai kami Tuhan. Kami gak takut lagi Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Biarlah firman hari ini tidak hanya akan lewat begitu saja Tuhan, kemudian kami akan menjalani hari ini seperti biasa. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau lakukan tindakan iman. Kami mau tersenyum sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu lepaskan saat ini Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada roh ketenangan. Bahkan meskipun sedang ditelepon oleh debt collector, di dalam nama Yesus tetap ada roh yang tenang. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas setiap kita. Bangkit, bangkit. Saat di Gua Adulam, bangkitlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.